Seorang fotografer berusaha mencari model yang tepat untuk diajak kerjasama, namun dia kesulitan menemukan. Sampai akhirnya dia menemukan orang yang ia butuhkan. Tapi fotografer itu malah kepincut sama orang lain yang tidak lain adalah mama dari si model tersebut. Dan terjadi sesuatu di antara mereka. Ya, film dengan judul Real Beleza yang dirilis pada tahun 2015 yang lalu akan menceritakan kisahnya. Pria ini bernama Zhao, seorang fotografer model yang sudah lama vakum dan berniat menghidupkan kembali karirnya. Tapi masalahnya tidak semudah itu mencari model yang ia mau. Banyak seleksi yang sudah ia lakukan, namun hasilnya belum cukup. Sekolah-sekolah sudah ia datangi, tapi masih belum menemukan model yang tepat. Dulu, Zhao pernah menjadi fotografer model wanita dewasa sekaligus kekasihnya. Tapi karena sudah punya ketenaran dan merasa kekasihnya tidak bisa improve gaya, akhirnya mereka bertengkar dan putusan. Zhao terus pergi ke kota satu dan ke kota lainnya untuk mencari model yang ia butuhkan. Hingga pada akhirnya dia ketemu sama seorang wanita muda bernama Maria. Seorang siswa yang punya kepribadian unik dan beda dari yang lain. Ya, akhirnya Zhao bisa bernapas lega untuk sementara. Jadi, dia nongkrong di kafe dan melihat seorang wanita yang sepertinya cocok dijadikan model. Tapi dia mengurungkan niatnya. Takut-takut kalau nantinya kejadiannya mirip sama kekasihnya dulu. Esok harinya, ketika Zhao akan mengadakan sesi foto dengan Maria, salah satu teman Zhao yang bernama Wilson mengatakan kalau Maria tidak ditemukan. Ada kabar bilang kalau Maria lagi ada urusan dengan ayahnya dan pulang ke rumah. Tidak pikir panjang, akhirnya Zhao mendatangi rumah Maria yang letaknya cukup jauh dari perkotaan. Rumah yang bagus, begitu juga pemandangannya. Sampai di sana, Zhao berusaha memanggil-manggil Maria, namun dia malah ketemu sama ibunya Maria yang bernama Anita. Zhao mengatakan pada Anita kalau dia ingin ketemu sama Maria. Masalahnya, Maria tidak ada di rumah dan mungkin akan kembali dalam beberapa hari. Maria pergi bersama ayahnya, sedang dalam urusan bisnis. Ya, pada akhirnya Zhao memutuskan tinggal sementara di sana supaya nggak bolak-balik, karena perjalanan itu akan memakan waktu. Selain Anita, di sana juga ada Bruno yang kadang-kadang datang membawakan sayuran untuk Anita. Ketika malam menjelang, Zhao tidak bisa tidur dan memikirkan ide apa yang bakal ia terapkan dalam ilmu fotografinya. Dia keluar mencari udara segar, lalu melihat Anita lagi ganti skin dari jendela. Sayangnya, tidak hanya Zhao yang menikmati itu. Bruno juga ada di sana. Di sana, Zhao diperlakukan dengan baik oleh Anita. Disiapkan sarapan dan dilayani layaknya tamu kehormatan. Mereka ngobrol-ngobrol hingga pandangan Anita tidak bisa lepas dari Zhao. Entah apa yang ada di pikirannya. Supaya tidak jenuh, Anita akhirnya mengajak Zhao jalan-jalan keliling melihat pemandangan yang indah di sana, sembari bercerita tentang kehidupan keluarga mereka. Ya, makin kesini obrolan mereka makin dalam. Hingga suatu saat ketika Zhao lagi motret-motret pemandangan, dia menemukan pemandangan yang lebih indah dari itu. Ya, dia melihat Anita jadi polosan. Semenjak itu, mereka makin menjadi-jadi hingga berujung permantapan. Dari sini, Zhao mulai menaruh rasa pada Anita. Mungkin mereka beda usia, namun mereka ingin menjadi satu. Masalahnya, hal itu sangat mustahil, mengingat Anita sudah berkeluarga. Ketika Zhao habis kembali dari motret-motret, dia melihat ada orang lain di rumah Anita yang ternyata itu adalah ayahnya Maria, atau suaminya Anita yang bernama Pedro. Pedro mengalami kebutaan sejak lama.
Dia juga tertarik dengan yang namanya fotografi. Buku-buku koleksinya tentang hal tersebut. Dengan kembalinya Pedro, berarti Maria juga sudah kembali. Namun, Maria sudah berada di kota. Jadinya, Joe memutuskan mendatangi Maria dan pamitan sama Anita. Tak lupa, ia memberikan nomor HP-nya pada Anita. Ya, pada akhirnya Joe ketemu sama Maria kembali. Pemotretan telah mereka lakukan. Namun sepertinya Joe tidak bisa melupakan Anita. Beruntung, kala itu mereka kembali ke rumah Maria dan akhirnya Joe ketemu lagi sama Anita. Namun di sini Pedro merasa ada yang tidak beres dengan gerak-gerik Joe, apalagi sering mendekati Anita. Dan Maria juga merasakan hal yang sama. Hingga suatu ketika Joe dan Anita kepergok berduaan di taman oleh mereka. Namun Pedro dan Maria berusaha tidak ingin tahu apa yang terjadi pada mereka. Pedro tahu kalau dirinya tidak seperti dulu lagi. Dia lemah dan bahkan banyak kekurangannya. Tidak seperti Joe yang masih kuat dan masih muda. Mendengar hal tersebut, Anita jadi luluh. Dia akan selalu ada buat Pedro. Semenjak itu, Anita berbicara pada Joe kalau sepertinya dia ingin hubungan mereka ini selesai sampai di sini saja. Ya, tentu saja Joe tidak bisa melepaskan Anita begitu saja. Dia tuh udah terlanjur cinta. Ya, pada akhirnya tetap aja mereka tidak bisa menyatu. Karena ini tuh semua sudah takdir. Akhirnya Joe mengerti. Dia salah dan meminta maaf. Hari itu, Joe dan Maria berangkat bersama untuk mendatangi kontrak kerja profesional di salah satu agensi. Maria akan menjadi top model. Wajahnya akan terpampang di gedung-gedung di kota. Hingga akhirnya film pun berakhir. Joe memang mendapatkan kembali karirnya menjadi seorang fotografer profesional. Tapi di sisi lain, dia kehilangan orang yang ia cintai. Jadi, pesan moral apa yang bisa kalian dapat dari film ini? Ya, itulah tadi alur cerita film Real Belleza. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like dan sampai jumpa lagi.